Assalamualaikum, halo Rek. Jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru. Buat kamu yang pengen sekolah di Mugaru, yuk cepetan daftar ya. Kenapa sih kok harus cepet-cepet? Ya iyalah, karena di bulan Agustus sampai November ada diskon 4 juta rupiah. Emang banyak ya 4 juta rupiah itu? Loh, ya apa sih Rek? Ya akeh lah. 4 juta rupiah itu bisa meringankan beban ayah bundamu, ya enggak? Makanya cepetan daftar. Satset, wat, karena kuota terbatas. Siapa cepat, pasti dapat. Aku Zaira, presenter Mugaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Mwah. Sing jawab lebih semangat, tak dungakno dadi anak yang soleh dan solehah. Mantap. Saya ulang sekali lagi, lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi bihadyihi yahtadil muhtadun. Walhamdulillahi bini'matihi yashkuru syakirun. Walhamdulillahi fi sabilihi yujahidul mujahidun. Walhamdulillahi wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulik Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Amma ba'd. Adik-adikku, anak-anakku, siswa-siswi yang insyaallah selalu dirahmati oleh Allah, ibu-ibu guru, bapak-bapak guru ingkang kawula mulyakaken. Adik-adik, apa kabar semuanya? Mantap. Ini wajah-wajah anak-anak cerdas penerus bangsa Indonesia nanti. Kira-kira siap nanti jadi presiden suatu ketika? Jadi menteri siap? Mantap. Adik-adik sekalian, kalau kita baca sejarah, Rasulullah itu manusia, tapi karena sangat istimewanya, koyok-koyok gak menungso, itu Rasulullah. Rasulullah itu konon dalam satu riwayat keringatnya itu ambune wangi. Kira-kira ana sing ambune wangi keringete? Ana sing ambune wangi? Rasulullah itu ringete wangi, adik-adik sekalian. Sampai suatu ketika beliau tidur di giliran Ummu Sulaim, itu keringet digeroki ngeten, dikumpulno. Begitu Rasulullah ngelilir, Ummu Sulaim, kamu ngapain? Saya sedang mengumpulkan keringat panjenengan Rasulullah untuk pewangi.
Padahal umumnya manusia keringetnya ambune, Rasulullah tidak. Rasulullah itu kalau membaca Al-Quran jelas, terang, ayat demi ayat, enggak cepat. Rasulullah itu kalau membaca Al-Quranul Karim tenang, fasih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Dan Rasulullah mengkhatamkan Al-Quran itu biasanya tidak lebih dari 3 hari, tidak kurang dari 3 hari. Jadi ini anak menghafalkan Al-Quran, membaca Al-Quran super cepat. Rasulullah tidak begitu. Saya doakan adik-adik sekalian jadi penghafal Al-Quran yang hebat, amin. Nah, ada satu hal yang perlu saya sampaikan untuk adik-adik sekalian. Manusia hidup di dunia ini tidak bisa hidup sendirian. Manusia itu makhluk sosial yang antara satu dengan yang lainnya harus saling berinteraksi, harus ketemu, harus saling tolong menolong, bantu membantu. Hidup ini terasa indah, nikmat karena ketemu wong liya. Saya ceramah begini ini kira-kira nih dewean gak ono sampeyan lho, diarani wong gendeng temen nih. Adik-adik sekalian, karena manusia itu makhluk sosial, maka dia harus diatur hidup di dunia ini, nggak bisa tidak. Nah, di antara sekian banyak aturan, yang pertama, kalian ingat-ingat, yang pertama, manusia hidup di dunia ini harus didasari dengan akhlak yang mulia. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Sebab kalian hidup di gadewenan, ono konco, ono guru, ono tonggo, ono sopo-sopo, maka harus berakhlak yang mulia. Dan itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Manusia yang paling tinggi akhlaknya itu Rasulullah, sampai Allah katakan wa innaka la ala khuluqin. Nah, Rasulullah itu pernah bilang gini, adik-adik, panjenengan fahamin lagi. Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastakhi fasna' ma syi'ta. Sesungguhnya peninggalan nabi-nabi yang terdahulu adalah nek awakmu urip ning donya iki gak punya sifat malu, silakan kalian melakukan apapun yang kalian lakukan. Gak sholat sakarepmu, sholat sakarepmu, mau maksiat sakarepmu, gak maksiat ya sakarepmu. Tapi ingat, seluruh amal perbuatanmu itu nanti akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah. Jadi urip ning donya ini harus punya malu, adik-adik. Malu dong, mosok sekolah kok telat. Kudu izin, ada sing biasa sekolah telat. Yakin insya Allah nggak ada kalau murid-murid sini. Ada? Malu dong kepada Allah, malu kepada temen. Mosok tiap kali mau masuk sekolah kok telat melulu. Jadi kudu duwe rasa malu. Malu dong ngomong kok siswa-siswi kasar kepada guru-gurunya, izin. Malu dong membuang sampah kok sembarangan, harus malu. Karena seluruh gerak-gerikmu itu dilihat oleh Allah. Nanti suatu ketika akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, Rasulullah niku adik-adik kelihatan betisnya titik gitu aja, langsung segera ditutup saking izinnya.
Dan seluruh para nabi dan rasul itu punya rasa malu. Satu, jadi hidup di dunia ini harus berakhlak yang mulia kepada apapun, kepada siapapun, bahkan kepada binatang sekalipun. Jangan terus menyiksa binatang. Pernah ada cerita, ada ibu-ibu yang masuk neraka gara-gara kucing punya makanan, diselonong kucing, dimakan kucing sampai muring-muring, akhirnya kucingnya diikat. Sengaja nggak dikasih makan sampai mati. Akhirnya Allah sampaikan berita dia calon penghuni neraka. Gara-gara ngurung kucing, gak dikasih makan sampai mati. Panjenengan adik-adik sing ngingu kucing dirawat sing apik. Ada yang ngingu kucing harus disayang, dikasih makan ya. Itu juga sejarahnya Abu Hurairah juga sayang sama kucing sampai dijengeni Abu Hurairah. Terhadap lingkungan harus punya akhlak. Ojo buang sembarangan sampah di mana-mana. Ada orang yang masuk surga dulu itu gara-gara apa? Gara-gara membuang duri. Coba ono jalan raya ada yang tumbang sebagian durinya, dibersihin sama orang ini. Setelah dibersihin, Allah kabarkan dia calon penghuni surga. Itu bentuk kasih sayang Allah dan terima kasih Allah kepada dia. Jadi harus punya akhlak, apalagi kepada guru. Malu dong masa sekolah itu ngomong kasar. Malu dong masa karo koncone kok gegeran bertengkar. Ojo niru-niru kayak di TV-TV ya. Jangan niru. Wah, geng-gengan, tawuran, wah gelut macam di TV-TV itu. Mudah-mudahan kalian semuanya dijaga oleh Allah, punya akhlak yang baik, menjadi penghuni surga semuanya. Amin ya robbal. Yang kedua, hidup di dunia ini harus bertutur kata yang baik. Nek ngomong itu harus dijaga, sebab ucapan yang kita ucapkan itu pasti akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah. Adik-adik sekalian, Allah itu maha melihat, maha tahu. Allah itu alim, Allah itu basir, Allah itu khabir. Allah itu syahid bahwa seluruh tingkah laku kita itu akan dilihat oleh Allah dan akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah. Ojo niru koyo ne TV-TV. Nyuwun sewu, wacaran ning ngisor jembatan. Watek peteng dawedet, wakeh lamuke, lu ngono kaya dilakoni. Mari wis, iki njaluk di blender sampai lembut iki bocah ini iki. Gak merasa dilihat oleh Allah. Padahal jangan kita lakukan di depan banyak orang, kita lakukan di tempat yang sangat gelap gulita. Allah tahu, Allah lihat, dan malaikat itu pasti akan mencatat. Jadi ingat nasihat saya, seluruh perbuatan kita di dunia ini nanti pertama yang akan menjadi saksi itu Allah. Allah yang maha tahu, maha menyaksikan. Perbuatan apapun pasti dilihat oleh Allah. Yang kedua, yang akan menjadi saksi adalah malaikat.
Kalian yakin itu? Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan seseorang kecuali di sisinya itu ada malaikat pengawas yang mencatat perbuatan kalian. Sekalipun kalian lakukan di tempat yang sangat gelap gulita, gak ana wong sing ngerti, tapi Allah tahu, malaikat mencatat. Siapa lagi yang akan menjadi saksi? Bumi yang kalian pijak sekarang ini akan menjadi saksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, akan mengkabarkan itu nanti. Termasuk yang akan menjadi saksi itu organ tubuh kalian sendiri. Tangan melakukan dosa, awas, kaki akan menjadi saksi. Lisan melakukan dosa, awas, tangan menjadi saksi. Ini nempel terus. Makanya jauh-jauh hari Allah katakan wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah kepada manusia dengan ucapan yang baik, yang benar. Nanti suatu ketika kalau kalian sudah besar, jadi pejabat tinggi, jadi politikus, belajar ngomong yang benar, ojo ngapusi, ojo mbujui. Setuju? Setuju? Saya doakan semuanya menjadi orang-orang yang manfaat nanti di masyarakat. Nah, adik-adik sekalian, panutan yang terbaik di kolong jagat raya ini Rasulullah. Tidak ada orang yang lebih baik dari Rasulullah. Mulai bangun tidur sampai tidur kembali, kita ini diajarkan oleh Rasulullah. Kalau mau tidur jangan lupa membaca. Kalau mau tidur jangan lupa membaca. Orang itu adik-adik sekalian, ne ape turu kata Rasulullah, kalian ketika tidur itu diikat oleh setan. Berapa ikatan? 3 ikatan. Ketika kalian bangun dari tidur kemudian berdoa, berzikir, maka 1 di antara 3 ikatan itu terlepas. Dol. Kalau kalian lanjutkan masuk kamar mandi ambil air wudhu, maka ikatan yang kedua akan terlepas. Kalau kalian lanjutkan sholat malam, sholat witir, sholat tahajud, maka ikatan yang ketiga itu nanti akan terlepas. Sehingga orang ini bangun tidur awake sehat, fresh, api berangkat sekolah itu enak, selalu dibimbing oleh Allah, diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan lupa Rasulullah mengajarkan mau tidur berdoa, bangun tidur juga berdoa. Sekalipun kalian mungkin belum ada yang belum balik, tapi usahakan seluruh aktivitas hidup ini sesuai dengan syariat Rasulullah SAW. Jadi manusia yang terhebat itu Rasulullah. Manusia yang terhebat itu adalah Rasulullah. Rasulullah itu sekalipun beda agama dengan orang-orang kafir Quraisy, tidak kemudian Rasulullah mendolimi mereka. Suatu ketika kono arek kecelakaan tail ngoten, gak usah ditakoni kok niki agamane apa, gak usah dibantu saja langsung. Nah, yang ketiga adik-adik sekalian, urip di alam dunia ini tidak boleh jaluan pengumuman la tas'alinna sasyai'an. Kalian jangan suka meminta-minta orang lain. Ojo gampang jaluan.
soalnya nih jaluan itu nanti bisa merendahkan harkat dan martabat dia nanti. Jaluk saja yang sudah diizinkan saja oleh si pemberi itu nggak boleh, apalagi nyolong, apalagi merampok, apalagi jambret. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Aja sampai. Jadi jangan sampai merugikan orang lain. Karo koncone awas ngomong iki diatur sing api, aja sampai nyakiti hati perasaan koncone. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi peringatan Maulid Nabi itu bukan hanya memperingati, tapi bagaimana cara kita itu mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Termasuk, jadi saya mau ngecek yang disunahkan oleh Rasulullah dalam hidup ini apa saja. Ada yang tahu angkat tangan apa yang disunahkan oleh Rasulullah dalam hidup ini? Termasuk ngedok, termasuk sikat, sikatan. Itu petunjuk Rasulullah. Ape sholat sikatan, ape wudhu sikatan, mau masuk masjid sikatan, habis tidur sikatan, mau membaca Al-Quran sikatan. Ngerti sikatan? Gosok gigi. Itu petunjuk Rasulullah. Kalau mau tidur, kalau bisa miring kanan apa kiri kalau mau tidur? Kanan. Jadi sunnah-sunnah Rasulullah itu banyak. Itu yang paling penting diikuti. Sekalipun tidak bisa total banyak, tapi sedikit demi sedikit. Rasulullah itu kalau sholat, adik-adik, Rasulullah itu tenang, sholatnya khusyuk luar biasa. Para sahabat Rasulullah nek sholat yo tenang, gak ono ceritane sholat para sahabat terus jerungga-jerunggaan kaya sing liya arek-arek iku. Gak ada ceritanya. Jadi usahakan ya apa carane sholat itu bisa khusyuk, jangan jerungga-jerunggaan, karena sholatmu itu dipantau oleh Allah, dicatat oleh malaikat. Orang itu kalau sholatnya bisa khusyuk luar biasa, itu luar biasa dampaknya pada diri seseorang. Ada suatu ketika sahabat Rasulullah itu sholat di rumah, sholat sunnah. Tiba-tiba di atas loteng itu jatuh ular. Jatuhnya ular ini nggak langsung ke tanah, ke kepala dulu, langsung melingkar ke lehernya sampai ke lambungnya. Sedang sholat ini sampai ularnya itu melayu karpe dewi. Gak batal, gak membatalkan sholat. Sampai segitu khusyuknya orang-orang ini ketika sholat. Wah, angel cari orang zaman sekarang itu angel. Kadang-kadang kita sholat ini Allahu Akbar ditempelin lampu gitu aja langsung pelek oleh namplek saan teranteri. Ini potongannya orang sekarang tengah-tengah sholat kok keceblokan ular, kira-kira diem apa melayu? Mumpung durung. Sahabat Rasulullah ini enggak, karena dia yakin ular ini tidak akan menyakiti dia. Dalam keadaan sholat tenang aja sampai si ular yang melayu karpe dewi. Jadi ini sholat sing tenang adik-adik ya, sing tenang, sing khusyuk, belajar jadi imam besar, belajar isok ngimami sholat, syukur-syukur nanti suatu ketika bisa ceramah,
kader-kader Muhammadiyah harus jadi orang yang hebat, teknologi hebat, agamanya hebat. Itu nanti kebutuhan kita, sehingga hidup ini nanti akan terarah. Apalagi hidup di dunia ini nggak boleh menyakiti orang lain. Al-muslimu man salimal muslimun min lisani wa yadi. Orang Islam yang hebat itu adalah orang Islam yang bisa menyelamatkan orang Islam yang lain dari lisan dan tangannya. Jadi pantang orang Islam itu kemudian menyakiti orang Islam yang lain. Ojo ketika sholat dadaan bangkune koncone dipasangi permen itu mendolimi. Ini panjenengan masangi permen karet, wongi mogok sing dipasangi terus gak nyepuro sampai mati, wah persoalan itu nanti. Ojo sampai bangku-bangku kemudian tembok-tembok ini dieret-eret, dicoret-coret gak karuan kabeh. Itu bagian dari mendolimi, menyakiti orang lain. Tidak boleh. Ojo sampai ayo kayak kasus yang kemarin di TV pernah lihat, gara-gara ujian kemudian nilainya jelek, gurunya dewe ditusuk. Asli ini terjadi baru kemarin-kemarin. Gurunya dewe coba ditusuk gara-gara nilai si murid ini jelek. Ini murid durhaka macam begini ini. Nek kepengin dadi wong pinter, tinggi ilmu, ya harus belajar. Kenapa kita membutuhkan ilmu, terutama ilmu agama? Jadi kalian boleh nanti jadi pakar teknologi, jadi jago matematik, fisika, kimia, biologi, segala macam, tapi yang paling dasar kalian harus jago ilmu agamanya. Itu harus didasari. Kenapa kita membutuhkan ilmu agama? Yang pertama, karena itu warisan dari Rasulullah. Rasulullah meninggal dunia tidak mewariskan harta benda. Yang diwariskan oleh Rasulullah itu ilmu agama lewat para alim ulama sampai kepada kita murid-muridnya. Yang kedua, wong iku nek ilmune akeh, nyimpene niku gampang. Orang itu kalau hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, hafal ilmu-ilmu agama yang lain, cukup disimpan di otak, di hati. Ilmu akeh kaya apa itu bisa tersimpan. Tapi kalau orang cuman kaya materi saja, nyimpennya angel, Pak. Bu, menyimpannya susah. Punya harta benda banyak disimpan di rumah, ya besar kemungkinan diperampok orang. Punya duit banyak disimpan di bank, berapa banyak kasus-kasus kemudian duitnya hilang begitu saja, dibobol maling. Tapi kalau punya ilmu yang tinggi, cuman disimpan di otak, di hati. Yang ketiga, orang yang punya ilmu agama dan ilmu-ilmu yang lain itu nanti hidupnya akan ditinggikan oleh Allah, diangkat adik-adik sekalian derajatnya. Ono arek sing lahiri podo dulur kembar misalkan, kok yang satu gak duwe ilmu, sing siji ilmunya tinggi, saya yakin derajat dia dunia akhirat akan beda. Dunia akhirat akan beda. Makanya ini cerita fakta ini kalian pahami. Zaman dahulu itu ada anak yang terlahir dalam keadaan cacat. Namanya adalah Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas.
Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas. Ini terlahir dalam keadaan cacat. Cacat itu bungkuk. Tahu bungkuk ya? Pendek, gegere menonjol. Ini cacat dari lahir. Wis katek ngono, dari kecil ditinggal wafat oleh ayahnya. Mati bapaknya. Dirawat ibunya dia. Satu ketika dipanggil oleh ibunya, Muhammad anakku, nggih Bu, wonten apa Bu? Ngene nak, sungguh kelak nak, nek awakmu kumpul dengan teman-temanmu dalam satu majelis, kamu akan dipermainkan, kamu akan dihina, kamu akan diejek nak. Sebab itu nasihat ibu, fa'alaika bitolabil ilm, kamu harus mencari ilmu agama yang setinggi-tingginya. Fa innahu yarfa'uk, karena ilmu agama itu nanti akan mengangkat derajatmu dunia akhirat nak. Baik ibu. Akhirnya Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas ini oleh ibunya rajin diajak duduk dalam satu majelis ilmu, berguru kepada satu ulama ke ulama yang lain, berguru kepada satu syekh ke syekh yang lain, satu pesantren ke pesantren yang lain, sampai bertahun-tahun. Allah takdirkan si anak sing jenenge Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas ini jadi hakim agung. Jadi apa? Hakim agung. Tidak tanggung-tanggung dia jadi hakim agung di kota Mekah lagi. Tidak tanggung-tanggung, selama 20 tahun lamanya dia jadi hakim agung di kota Mekah. Dan siapapun yang disidang oleh beliau, mau jenderal mau pejabat tinggi, langsung wetau ya wae gededer abang biru pucet saking wedine. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas ini terkenal dia deh, wis apal Al-Quran, wis ngono hafal ribuan hadis, sudah begitu paham betul syariat agama Islam, dan dia menjadi orang yang pemberani, yang ditakuti dia hanya Allah. Jadi sekalipun badannya itu cacat, dia kecil pendek begini, tapi wong gawa di gede pejabat tinggi itu takut semuanya kepada dia. Itu baru hidup di dunia sudah kelihatan Allah memberikan kehormatan, kemuliaan. Apa maneh arek sing ganteng ngene iki kok duwe ilmu yang tinggi, cerdas, hebat, lebih sempurna lagi. Jadi bekali hidup di dunia ini untuk memiliki ilmu yang tinggi. Panjenengan adik-adik seusia kalian ini cerdas-cerdas si arek wis. Cerdas-cerdas si arek. Allah bekali otak hati kalian, ayo ngapalno yang sebanyak-banyaknya, penuhi dengan ilmu yang manfaat, hafalkan Al-Quran ayat demi ayat. Soalnya engkau nek wis tua-tua rada angel. Engkau nek wis tua-tua apa ngapalno Al-Quran rada angel. Apalagi dia harus diuber golek penggawean, golek materi, mikir nyaur utang segala macam. Karena itu kalian yang masih bersih hatinya, gak mikir penggawean, gak mikir golek rezeki, maka harus otak diisi dengan ilmu yang sebanyak-banyaknya. Hafalkan Al-Quran hadis demi hadis, biar menjadi umat yang cerdas, umat yang hebat di hadapan Rasulullah SAW. Nanti bangga Rasulullah.
Dan satu hal lagi yang perlu saya sampaikan, sebagai anak-anak generasi yang beriman kepada Allah, menjadi umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ojo sampai urip ning donya ini kemudian kalian latah mengikuti tradisi orang-orang non-Islam. Jangan sampai ini masalah makan misalkan harus wajib ketika kalian makan ojo sampai tangan kiri, tapi harus tangan kanan. Ini ono kancane makan minum tangan kiri langsung dielingno. Jadi mulai yang sekecil-kecilnya macam begini ikuti petunjuk Rasulullah. Itu yang lebih penting, ngikuti petunjuk Rasulullah, gaya hidupnya, gaya makannya, gaya ngurus masyarakatnya, gaya berumah tangganya harus ngikuti petunjuk Rasulullah. Itu nanti baru Allah akan mendatangkan ketenangan jiwa, baru nanti akan mendatangkan ketenangan jiwa. Carane bergaul ojo niru wong-wong kafir, adik-adik sing wis balik, ojo kemudian sing laki-laki nggoncengno sing wedok gak mahram ngalor ngidul ngetan ngulon. Itu bukan tradisi yang islami. Jadi tondone wong sing islami niku pertama akan dilihat dari cara berpakaian. Wajib bagi kita untuk berpakaian yang islami, yang sesuai dengan syariat. Ojo sampai jadi wong Islam tapi gaya pakaiannya kaya wong jahiliyah. Woi Islam datang wanting-antingan. Woi Islam wis levisan kali denggule niku bolong-bolong. Wajah sangar penampilan ini sarangan karo setan sampai uang itu udah wedi kabeh. Lah ya aja, harus yang Islami. Apalagi harus berpenampilan yang Islami, harus berteman yang Islami. Ketemu konco salam, ketemu konco cerita masalah sesuatu yang manfaat, yang Islami. Berpisah dengan teman salam, itu petunjuk Rasulullah. Ngomongi yang Islami, guyone yang Islami, guyon yo guyon, tapi jangan kemudian bohong isinya. Was adik-adik, Rasulullah yo guyon, bercanda Rasulullah dalam sejarah itu. Guyon yo guyon, tapi jangan kemudian melecehkan agama, menghina agama. Ojo sampai kepingin diguyu koncone tapi carane menghina agama. Guyon macam begini dilarang oleh Islam. Guyon ya guyon, tapi jangan kemudian melecehkan kitab suci Al-Quran, itu berdosa. Ojo kepingin diguyu koncone kemudian carane menyakiti hati. Jangan, dibimbing. Jadi luar biasa Islam itu, lengkap mendidik kita. Termasuk cara pergaulan ini yang paling penting ini. Ojo sampai gaya hidup, gaya pergaulan kita ini tidak sesuai dengan syariat. Opo mana gaya hidupnya niki mengikuti orang-orang kafir jahiliyah. Moga-moga setiap kita, adik-adik semuanya ini selalu dibimbing oleh Allah menjadi generasi-generasi yang hebat, yang Qurani, yang Islami. Mudah-mudahan menjadi anak-anak yang manfaat semuanya. Gak usah suwe-suwe wis panas sana kalian semuanya. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini manfaat untuk kita. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab Ustaz. Monggo. Nggih, terima kasih Ustadz Amal. Kita bukan tanya jawab ya. Siapa yang mau bertanya? Loh itu ya udah ngacung itu kan. Baju putih, Pak Kaji. Ada yang mau tanya? Silakan.
Kalau belum ada yang tanya, Pak Nur Amali dulu ya. Pak Nur mau bertanya. Ustadz, saya mau tanya, ketika seorang wanita yang sudah balik ini tidak memakai jilbab, Ustadz, atau rela menanggalkan jilbabnya demi profesi misalnya, demi syuting di TV dan lain sebagainya, ini gimana, Ustadz? Memakai jilbab bagi seorang wanita hukumnya wajib, dalam kondisi apapun tetap harus dipakai. Ingat adik-adik sekalian, ini rada sensitif Pak ya, ada misi kristenisasi itu diantaranya adalah lewat spot. Apa spot itu? Olahraga ya. Jadi ada beberapa jenis olahraga itu memang dari sononya pakaiannya harus begini, termasuk menanggalkan masalah jilbab tadi. Dalam kondisi apapun menutup aurat itu harus dan wajib dilakukan ketika sudah keluar dari rumah. Tidak boleh kemudian mengatasnamakan audisi opo terus ditanggalkan, nggak boleh. Nanti kalian kalau jadi orang tua, ini kan banyak ini orang tua ini, ada anaknya yang kepengen tenar, ikut audisi itu dan ini, syaratnya harus pakaian begini. Yang saya lihat itu banyak pakaiannya itu morot model gak karuan kabeh. Orang tua nggak mau tahu, yang penting anakku terkenal, ikut audisi, apa mana lolos, sudah hukum haram ditinggalkan semuanya. Ini orang tua yang menyesatkan anak. Jadi tidak boleh menutup aurat dalam kondisi apapun, menutup atau jilbaban dalam kondisi apapun harus dan wajib, sekalipun lagi silat, latihan silat, olahraga, apapun namanya, karena itu nanti dilanggar akan mendatangkan dosa yang serius. Ada lagi yang bertanya? Ada yang putra? Ya silakan. Ayo Tom, sini Tom, masuk Tom. Mantep nih. Iki pemberani temen nih. Ayo. Kenapa Nabi lahir dalam keadaan yatim? Disuruh Pak Agus, Pak. Disuruh siapa? Pak Agus. Oh, disuruh Pak Agus ya. Hadirin sekalian, nanti mau ke ana iki. Mantap. Di sini apa pula? Balik. Di sini apa dibalik? Dibalik. Oh yang balik ya, hati-hati ya. Oke, makasih. Kalau seandainya Rasulullah itu terlahir dalam keadaan lengkap orang tuanya, opo manis sawuke, itu nanti pelajaran yang akan terjadi manja biasanya uripin itu. Orang itu kalau sudah lahir, orang tuanya jadi orang tua yang terhormat, kaya, terpandang, lahir itu dihormati orang, dimuliakan orang. Nanti akibatnya dia tidak akan tahan banting, kepanasan sidik kelepek-kelepek keseper, udanan sidik kelepek-kelepek keseper. Maka sengaja Allah mentakdirkan Rasulullah itu lahir dalam keadaan yatim. Untuk apa? Biar beliau ini kebal jadi orang. Dan akhirnya itu yang terjadi. Rasulullah itu sekalipun pernah ditawari gunung Uhud itu jadi emas, dan itu kalau seandainya bisa terjadi, Rasulullah itu sampai kiamat jadi orang yang terkaya di seluruh dunia, kalau seandainya mau menerima tawaran itu. Tapi Rasulullah tidak lakukan itu. Akhirnya tergembleng Rasul, tapi gak mangan sedina rong dina itu sering. Jadi orang yang terbaik Rasulullah itu pernah kelaparan, coba
bajunya nggak sebaik orang-orang, tidur itu sampai ngecap gegere pelapah kurma. Padahal Rasulullah manusia terbaik. Kalau seandainya beliau mau jadi orang terkaya, bisa. Tapi itu sudah tergembleng dari masa kecil karena kehilangan seorang ayah. Dari kecil melarat, dari masih remaja wis golek duit. Itulah Rasulullah. Jadi insya Allah dengan model gaya hidup yang masa kecil begitu, nanti besar akan menjadi orang yang tangguh. Ada lagi? Cukup? Yes, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tablik Akbar dalam rangka peringatan Hari Besar Islam Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijriah, SMP Muhammadiyah 3 Waru selesai. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.